mampu mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan lulusannya, alhamdulillah sangat luar biasa. Lulusan dari pesantren kita. Saya menitip kepada santri dan santriwati, santri, kepada kita semua, khususnya adik-adik yang masih belajar di pesantren kita di sini. Kalau sampai di kampungnya nanti, sampaikan kepada tetangganya, sampaikan kepada keluarganya untuk masuk di pesantren kita di sini. Alumni-alumninya luar biasa. Dan inilah marwah yang harus kita jaga sebagai santri yang ada di pondok pesantren kita di sini. Jadi jangan sampai menghilangkan jasa ulama. Dua hal ini yang harus selalu diingat oleh kita para santri. Tema hari santri tahun ini santri siaga, jiwa teladan. Hal ini senada dengan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi secara fisik, kapanpun negara membutuhkan, kapanpun negara membutuhkan, secara fisik santri harus berada di garda terdepan. Harus mendedikasikan, harus mengabdikan dirinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga kesiapan secara jiwa, harus santri ketika dibutuhkan oleh agama harus mempersiapkan dirinya dan berada di barisan yang terdepan. Itulah santri yang sesungguhnya. Dan di pesantren itu enak, Pak. Adik-adik, di pesantren itu enak. Karena di pesantren itu kita selalu ngopi. Ngopi itu ngobrol pendidikan Islam, ngobrol peningkatan iman, ngobrol penguatan Islam. Itulah ngopi. Di pesantren kita dapatkan itu semua. Oleh karenanya, di pesantren inilah yang kita harapkan bahwa ke depan generasi kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Saya yakin dan percaya di masa yang akan datang dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, lembaga pendidikan yang tidak pernah surut dalam perjalanan waktu itu adalah pondok pesantren. Pesantren memang kalau kita mau lihat dulu dan sekarang ada plus minusnya. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Kalau dulu pesantren ada ciri khasnya. Kalau mau menguasai bahasa Arab, masuk di pesantren A. Kalau mau menguasai bahasa Inggris, masuk di pesantren B. Kalau mau menguasai kawaid, masuk di pesantren C. Itu ciri khas pesantren dulu. Pesantren kita yang sekarang sudah agak kurang yang mempunyai ciri khas yang seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya sudah semuanya include kita pelajari. Kalau dulu tidak, memang ada spesialisasinya. Masing-masing ada plus minus. Kalau dulu dia spesialis dalam satu bidang, sehingga bidang yang lain agak kurang. Pesantren yang sekarang semuanya dipelajari, tetapi karena terlalu banyak agak susah kita masuk. Tetapi itulah perjalanan untuk pesantren dari tahun ke tahun. Yang terpenting adalah bagaimana pondok pesantren kita bisa tetap melahirkan generasi, melahirkan ulama cendekia yang bisa membawa umat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Tantangan pesantren sangat luar biasa di era globalisasi dan informasi ini. Makanya anak-anak yang belajar di pondok pesantren ini jangan gampang terpengaruh dengan dunia luar. Jangan melihat anak-anak sekolah mereka bebas pakai HP, jalan kiri kanan dan segala macam.
sementara kita di pesantren ini kerjanya hanya mengaji, belajar, harus cepat tidur. Memang di pesantren kita dididik di keadaan seperti itu, tetapi di masa yang akan datang kita inilah yang memegang peran. Jadi jangan berkecil hati, jangan selalu sedikit-sedikit mau pulang, sedikit-sedikit mau lari, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit mau mundur. Ya, tetap bertahan. Masa depan bangsa, negara, dan umat ada pada diri kita. Yang sekarang yang belajar. Jangan terlalu kecil hatinya, harus selalu semangat. Pesantren kita sekarang ini sudah sangat luar biasa. Dulu saya waktu di pesantren saya itu kalau kita mau mandi harus jalan 1 kilo baru kita bisa dapat air. Itu pun air yang kita dapat warnanya coklat. Itu juga yang kita pakai mandi, itu juga yang kita pakai mencuci. Sekarang enak, sudah pakai air pas, bedeng. Dulu saya kalau makan pagi-pagi hari nasi putih dikasih kecap 3 kali begini apa namanya? 3 kali keluar. Makan paginya itu hanya nasi tambah kecap. Sekarang ya alhamdulillah pesantren kita sudah sangat luar biasa menunya. Itu pun kita makan di bawah kandang ayam. Sekarang bangunan sangat luar biasa. Jadi anak-anak pun tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar. Jadi bekali yang dirinya di pondok pesantren ini kaji agama sebanyak-banyak. Jadi selalu lakukan ngobrol pendidikan Islam, ngobrol pendidikan imam, ngobrol penguatan Islam. Itulah gunanya kita di pesantren. Orang tua memberikan harapan yang sangat besar kepada kita semua untuk menyempati di pondok pesantren ini. Dulu pondok pesantren itu memang ada yang terkesan menjadi tempat penjara atau tempat pembuangan. Kalau ada anak-anak yang tidak bisa lagi ditanggulangi oleh orang tuanya, biasanya dimasukkan ke pesantren. Sehingga pesantren itu menjadi bengkel manusia. Tetapi sekarang alhamdulillah pesantren tidak lagi menjadi seperti itu, tetapi memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat kita. Dengan kesadaran yang penuh, masyarakat memasukkan anak-anak di pondok pesantren. Inilah yang kita harapkan ke depan. Pesantren bisa semakin lebih baik dan lebih mandiri. Di Kementerian Agama, salah satu program prioritas Gus Menteri adalah peningkatan kemandirian pondok pesantren. Pondok pesantren bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa membiayai dirinya sendiri, bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan pesantren kita, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, bisa menjadi pesantren yang lebih mandiri di masa yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, yang terakhir bahwa di pundak kita tugas negara dan tugas keumatan sangat luar biasa. Indonesia ini dari beberapa hasil survei ya semakin berkurang ulama-ulama kita sebetulnya, sehingga diharapkan kader-kader ulama ini bisa menjadi lebih banyak di masa yang akan datang. Ulama bukan hanya kealimannya, tetapi ulama yang amili. Ulama yang amili bukan hanya ulama yang ada di pikirannya, tetapi ia amili ulama yang amili. Dan kita harapkan. Dan ini saya yakin dan percaya dari pesantren kita di sini akan hadir ulama-ulama yang amili, yang akan memberikan pencerahan, bimbingan kepada umat khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tugas yang terakhir para santri, baik santri yang senior maupun santri yang junior. Saya atas nama pribadi dan atas nama HKB menyampaikan selamat
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita paham semua, orang yang paling kikir di dunia kalau mendengar namanya Nabi disebutkan, dia tidak tersalah. Satu-satunya yang dilakukan, yang diperintahkan Allah kepada umat manusia, kemudian Allah juga melakukan adalah bersalat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Perintah Allah, tetapi Allah sendiri juga melakukan perintah itu. Allahu Rabbul Alamin, Muhammad rahmatan lil alamin. Jadi secara sanad harus nyambung sampai kepada Nabi, kita ini melalui para guru-guru kita. Jadi tadi jangan sampai melupakan sejarah, artinya yang melupakan guru-guru kita. Santri tidak boleh begitu, harus selalu ingat gurunya, karena guru-guru kita ini adalah tanda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering mengingat guru, dan memang sebetulnya Rasul dari awal sudah mengisyaratkan kepada kita supaya kita ini sering-sering untuk melihat dan mempelajari sejarah. Rasul ketika melakukan Isra dan Mi'raj di langit pertama, kedua dan seterusnya, beliau ketemu dengan para pendahulunya. Itu mengisyaratkan kepada kita supaya kita yang ada ini juga mempelajari sejarah, ketemu dengan para guru-guru kita. Kalau tidak lagi ada di dunia nyata, ya ketemulah di dunia yang tidak nyata. Bagaimana caranya? Yang melalui istighosah seperti ini. Kenapa? Supaya berkahnya sampai kepada kita. Kalau kita susah untuk mencintai Allah, atau mungkin Allah susah untuk mencintai kita, carilah orang-orang yang dicintai Allah. Mendekatlah kepada orang-orang yang dicintai Allah. Bagaimana caranya? Nyambung kepada guru-gurunya. Itu adab seorang santri. Tugas yang paling penting untuk kita, bagaimana supaya kita bisa menghilangkan sekat antara kita dengan Nabi yang perbedaannya itu cuma sedikit. Antara kita dengan Nabi itu perbedaannya cuma sedikit dalam istilah bahasa, tetapi dalam arti yang sebenarnya sangat jauh. Contoh misalnya, kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit makan. Perbedaannya cuma sedikit. Tugasnya santri menghilangkan perbedaan yang sedikit. Saya rasa demikian kita ini lebih bisa mengaktualisasikan bagaimana santri yang sebenarnya. Bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada bangsa, negara, dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.